Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Rizik Al-Habsyi dari kelas Teknik Elektronika 2B dengan nomor induk mahasiswa 220 1048. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan dan perbaikan kipas angin. Di sini saya mengambil perawatan dari kipas angin, yaitu dengan membersihkan debu-debu yang menempel pada itu ya, filternya ya. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu perawatan. Perawatan adalah usaha yang dilakukan dengan maksud menjaga perawatan atau mesin agar dapat berfungsi dengan baik. Terus apa itu perbaikan? Perbaikan adalah pemulihan suatu kondisi peralatan atau permesinan yang telah mengalami kerusakan atau penurunan performa sehingga tetap untuk mendekati keadaan semula. Kemudian bagian-bagian dari kipas angin. Satu, dinamo penggerak. Dinamo penggerak merupakan komponen utama pada mesin kipas angin yang berfungsi untuk memutar baling-baling. Yang kedua ada kapasitor, yaitu pun berfungsi pada mesin kipas angin sebagai penyimpanan daya listrik yang digunakan ketika melakukan putaran awal dinamo bergerak. Yang ketiga ada baling-baling. Baling-baling juga adalah komponen utama, merupakan yang berfungsi untuk hidup dari luar yang kemudian menghembuskannya kembali ke arah yang berlawanan. Yang keempat ada pelindung atau trellis. Nah, ini pelindung ini yang akan saya bersihkan, yaitu yang terutama ada debu-debu yang itu kan yang nempel. Nah, fungsinya yaitu untuk melindungi baling-baling agar tidak bebas dari tangan ketika berputar. Yang kelima ada cover mesin. Cover mesin bekerja sebagai pelindung dan tempat untuk dudukan dinamo penggerak. Yang keenam ada kotak perlengkapan, yaitu atau gearbox, merupakan sepasang roda gigi yang dapat diatur menggunakan tuas panel. Fungsi gearbox ini adalah untuk menggerakkan arah kipas ke kiri dan ke kanan untuk menggeleng-geleng kipas. Kemudian yang ketujuh ada batang penyangga. Batang penyangga merupakan bagian kipas angin yang simpan sebagai tiang kipas angin. Penyangga ini ada yang pendek dan ada yang panjang. Sedangkan yang saya gunakan ini menggunakan yang pendek dan kipas yang menempel pada dinding ya. Kemudian ada juga yang dapat diatur panjang pendeknya sesuai keinginan, yaitu untuk biasanya kipas yang lantai gitu ya. Yang ke-8 ada panel kontrol. Panel kontrol pada kipas angin berupa tombol-tombol pengatur pengoperasian mesin, seperti saklar power, tombol pengatur kecepatan putaran, baling-baling, dan juga lampu indikator kipas angin. Yang tombol pengatur kecepatannya itu biasanya level ya, menentukan level 1, 2, 3 biasanya cepat atau lambatnya. Yang 9 ada colokan dan kabel. Colokan dan kabel adalah komponen kipas angin yang berfungsi untuk menghubungkan ke sumber listrik. Colokan tersebut berupa steker yang memiliki 2 batang terminal yang ditancapkan ke stop kontak. Perawatan kipas angin. Ini perawatannya 1, ada 5 ya. 1, bersihkan secara teratur. Kalau saya membersihkannya itu setiap 2 minggu sekali ya. Jadi biar marem, debunya pada hilang. Yang kedua, jaga kebersihan dinamo kipas angin. Ya biasanya kalau udah bunyi krek-krek gitu muternya, itu biasanya kekurangan oli ya, nanti kita tambahin. Yang ketiga, hindari air mengenai mesin kipas angin ya, mengenai dinamonya ya, nanti bisa menyebabkan error. 4, selalu matikan kipas angin jika tidak digunakan, biar awet, biar nggak panas ya, dan hemat listrik juga ya. Yang kelima, selalu periksa kondisi kipas angin. Selalu periksa ya, walaupun gimana ya,
periksa biar tahu bahwa rusak atau enggak gitu ya. Kemudian ada jenis kerusakan kipas angin dan cara memperbaikinya. Kipas angin, yang satu, kipas angin tidak bisa berputar. Masalah ini terjadi karena biasanya pusing atau bearing yang berada di dalam kipas mengalami kerusakan. Di dalam kipas angin, pusing berfungsi untuk tempat kedudukan as kipas. Kerusakan yang terjadi pada busing biasanya diakibatkan karena kehausan, kurangan oli gitu biasanya. Selain itu juga karena getaran keras, kadang jatuh gitu. Bisa mengakibatkan kipas angin tidak bisa berputar. Kemudian ada cara mengganti busing kipas angin ya. Ada 6 langkah ya. Yang pertama, buka semua cover atau penutup kipas. Yang kedua, lepaskan keempat baut yang berada di bagian belakang, tekat kumparan ya. Yang ketiga, keluarkan busing yang rusak dan ganti dengan yang baru. Setelah selesai pasang keempat baut dan pasang beling-beling, yang kelima, coba dulu tes hidupkan kipas angin apakah normal gitu. Yang keenam, jika sudah oke ya pasang semua, dirakit kembali, jangan enggak. Kemudian yang kedua, kipas angin beling-beling berputar tetapi pelan. Kerusakan seperti ini ditandai dengan apabila tombol on, motor atau dinamo kipas akan bergetar seperti dengung. Beling-beling berputar pelan atau bahkan tidak berputar sama sekali. Berikut solusi untuk kerusakan. Pastikan. Cara perbaikannya itu yang pertama, pastikan bahwa asnya tidak seret atau macet. Jika macet, dibersihkan dulu atau bisa ditambahkan itu ya namanya oli atau minyak. Pastikan bahwa antara as dengan bos atau bearing tidak goyang atau kendor. Yang ketiga, jika kedua langkah tersebut sudah dilakukan tetapi kipas tidak mau berputar, maka langkah berikutnya yaitu ganti kapasitornya, atau biasanya ukuran 1 mF, 1,5 mF dan sebagainya. Yang ketiga, kipas angin mati total. Kipas angin dengan kerusakan mati total biasanya ditandai dengan tombol on dipencet, beling-beling kipas tidak berputar. Tidak ada getaran sama sekali di motor kipasnya, seperti tidak ada arus listrik yang masuk. Cara mengatasinya yaitu periksa spring, kabel power mungkin putus, cek tombol speednya. Untuk mengecek kabel power putusnya bisa pakai multimeter ya. Cek tombol speednya, cek tombol dimmer bila ada. Apabila keempat elemen tersebut dalam kondisi baik, kemudian untuk langkah kedua, cek motor kipas atau cek menggunakan multitester ya. Biasanya mungkin gulungannya putus atau bahkan terbakar. Kemungkinan itu yang paling fatal ya, terbakar atau putus. Yang ke-11, kesimpulannya, tujuan dari perawatan kipas angin tersebut adalah untuk memperpanjang masa pemakaian kipas angin. Perawatan dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang mungkin terjadi. Jadi kesimpulan dari saya seperti itu. Berikut nanti ada video perawatan kipas angin. Saya perawatannya itu untuk mencuci atau membersihkan debu-debu. Kadang itu bisa mempengaruhi kipas menjadi lambat dan angin itu enggak keluar itu. Jadi berikut videonya.